Kembali kami lanjutkan informasi ini terkait dengan Jayco J7 Super Hybrid System yang resmi diperkenalkan di Surabaya. Jadi ini adalah SUV premium dengan teknologi ramah lingkungan, hadir dengan desain elegan. Performanya bertenaga pemirsa, sekaligus efisiensi bahan bakarnya tinggi. Nah, kehadirannya ini semakin spesial karena diperkenalkan di ajang otomotif terbesar Gias Surabaya. Ulasan selengkapnya kami sajikan untuk Anda dalam segmen Auto Gear berikut ini. Nah pemirsa, baru saja saya mencoba mobil terbaru dari Jayco. Ini varian yang Jayco J7 Super Hybrid System. Jadi ini adalah brand yang dikeluarkan oleh sub-brandnya dari Chery Group. Langsung aja kita tanya untuk lebih jelasnya apa kelebihan dari fitur-fitur mobil ini. Kita langsung membahas bersama dengan Head of Sales Jayco Indonesia. Ada Pak Ferry di sini. Ya. Pak Ferry sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak, kita mau membahas mobil terbaru dari Jayco. Ini keluar tahun berapa, Pak? Ini baru kita perkenalkan di tahun 2025 ini. Jadi memang pertama kali kita bawa ke Indonesia itu pada waktu IMS. Pada saat itu kita perkenalkan public showing pertama kali. Tapi ini baru kita mulai jual dari bulan kemarin kepada konsumen di Indonesia. Oke, berarti masih hitungan bulan ya usianya? Betul, masih bayi. Masih bayi. Tapi kalau kita lihat dari bodinya gahar juga nih, Pak. Betul. Termasuk mobil sporty. Betul. Boleh kita jelaskan dari mesinnya dulu, Pak? Boleh. Boleh dijelaskan, Pak, ini seperti apa mesin yang digunakan oleh J7? Mesin yang digunakan oleh J7. Jadi karena ini adalah mobil plug-in hybrid, jadi dia menggunakan ada dua penggerak ya. Yang pertama adalah mesin bensinnya dengan kapasitas 1500 cc turbo. Kemudian di sisi lain juga dia ada motor listrik di sini yang untuk membantu menggerakkan roda. Jadi cara kerjanya adalah yang paling utama yang menjadi keunggulan dari PHEV ini adalah motor listrik itu akan menjadi komponen utama untuk menggerakkan roda, sehingga secara pemakaian BBM bisa lebih ditekan dan lebih efisien secara penggunaan BBM. Begitu. Jadi lebih irit ya, Pak ya? Lebih irit. Terus kalau tadi disebutkan 1500 turbo. 1500 turbo, betul sekali. Itu akan membuat mobil akan seperti apa, Pak? 1500 turbo. Jadi sebenarnya mesin bensinnya ini 1500 turbo ini hanya akan bergerak pada saat dia kecepatan tinggi. Pada saat kecepatannya rendah, dia mainly akan menggunakan motor listrik. Itu yang membuat pada akhirnya akselerasi 0 sampai 100 km per jam itu bisa dicapai dalam waktu 7,3 detik saja. Oke. Jadi mobil ini udah otomatis akan membaca kecepatan dari mobilnya. Ketika lebih cepat maka dia akan merubah sistemnya menjadi bahan bakar. Bahan bakar. Dan di sisi lain selain menggerakkan roda, mesin bensin ini juga bisa sebagai kita sebutnya genset. Dia bisa mengisi baterai pada saat memang baterai levelnya sudah mulai menurun. Sehingga nanti pada saat baterai levelnya keisi lagi dan dia akan dipakai lagi untuk menggerakkan roda. Seperti itu. Sangat memudahkan pengguna ya, Pak? Sangat memudahkan pengguna dan yang paling penting efisien. Oke, kita selesai dengan ini, boleh kita tutup dulu, Pak? Nah, setelah kita bahas mesin, kemudian kapasitas, bisa berapa jauh jarak yang digunakan oleh J7 ini, kita membahas dari ban terlebih dahulu, Pak. Ban yang digunakan ini jenis ban apa, Pak? Iya, jenis bannya ban yang memang normal untuk kondisi jalanan normal, tapi yang memang membedakan dengan yang lain, kita sudah menggunakan pelek ring 15. Yang artinya apa? Dia menambah kesan SUV-nya, karena memang mobil ini adalah mobil SUV yang tampilannya gagah, ditambah lagi dengan velg ukuran ring 19 dan ground clearance yang Ibu bisa lihat ini dia 20 cm ground clearance-nya. Jadi kalau mau dipakai di Indonesia sangat aman sekali. Mau nerjang banjir juga aman-aman juga. Kita membahas tangki. Mumpung kita lagi membahas eksterior, Pak. Iya. Tampaknya ini ada dua sisi, ada dua tangki. Iya, betul. Jadi yang untuk sebelah kiri ini adalah tangki BBM. Dia punya kapasitas 60 liter dan dia menggunakan RON 92. Jadi nggak perlu pakai Pertamax Turbo, cukup RON 92 aja sudah bisa. Di sebelah kanan ini ada untuk pengisian daya baterai. Betul. Nah,
Karena kita mobil ini sudah dilengkapi dengan baterai dengan kapasitas 18,3 kW dan uniknya lagi ini kita punya baterai juga bisa sudah menggunakan ultra fast charging ya atau DC charging. Jadi kalau misalnya ke SPKLU ini ngisinya 30-80% itu paling cuma 20-an menit udah. Oh cepet ya Pak, fast Cepet. charging? Karena kita bisa menggunakan fast charging layaknya mobil EV yang normal. Oke Pak, kita lanjutkan. Tampaknya pemirsa sudah tidak sabar untuk melihat untuk interior dalamnya seperti apa. Kita Oke, masuk aja kita ke Pak. dalam. Pemirsa, saya sudah di dalam. First impression ketika duduk di dalam, otomatis ini vibes-nya premium banget, mewah. Dan kalau kita lihat bahannya ini pakai leather ya Pak ya? Yes, ini sudah menggunakan soft touch dan ada teksturnya ya kalau Ibu biasa lihat di sini dengan tekstur-tekstur yang membuat tampilannya menjadi lebih sporty. Belum lagi head unit yang ukurannya cukup besar di sini. Ibu bisa lihat 14,8 inch dikombinasikan dengan meter clusternya juga yang tampilannya sangat sporty ya Bu ya, terpisah seperti ini. Lanjutkan pembahasan, ini ada entertainment system. Ya. Ini apa saja fitur yang tersedia di sini? Ini bisa banyak sekali fungsinya ya. Pertama yang kita bisa lakukan adalah melakukan pengaturan AC di sini. Dan ini uniknya adalah AC yang bisa diatur di sini bukan cuma untuk AC dari blower depan, tapi juga bisa termasuk pendingin di kursi pengemudi dan penumpang depan. Langsung terasa perbedaannya. Langsung terasa sejuknya di tengah udara Surabaya. Yang panas sekali. Yang panas sekali ini, betul. Tapi yang lainnya lagi masih banyak sekali. Yang pertama adalah kita bisa di sini melihat ada banyak sekali menu. Yang pertama adalah dia bisa juga untuk melihat kondisi di sekitar mobil. Baik. Kita, maaf Mbak boleh injek remnya? Oke, ini ya. Ya. Oke. Oke. Kita bisa pilih audio video ini. Nah dari sini bisa mengakses karena layarnya besar, jadi bisa kita melihat kondisi yang clear di sekitar kita. Jadi kalau kita masuk ke jalanan yang agak sempit, manuvernya agak riweh, kita bisa lebih clear melihat kondisi sekitar. Nah ini langsung kedetek nih ada orang nih. Betul, dan ini bisa kita sesuaikan tampilannya kita mau dari sisi mana gitu ya. Misalnya kita ini kamera belakang, ini ya kanan kiri. Ini bisa dibilang kamera 360 ya? Bahkan kita 540 seperti yang Ibu lihat di sini transparan. Saya coba. Nah, ini bisa Ibu lihat sendiri. Jadi bagian bawah dari bodi kendaraan bisa terlihat juga. Oke, ini tampaknya masih banyak fitur yang perlu kita explore, tapi saya penasaran yang lainnya dulu kita explore ini untuk button untuk apa saja ini Pak? Jadi di sini ada beberapa button. Yang pertama adalah pada saat memang kita mau menggunakan EV mode atau alias tidak menggunakan BBM sama sekali, maka kita bisa menekan tombol EV. Tapi dia secara otomatis pada saat kapasitas baterai sudah di bawah 25%, dia akan berpindah kepada mode HEV. Dan yang menariknya lagi adalah di sini kita memiliki sebuah wireless charger. Dan wireless charger ini bukan seperti wireless charger kebanyakan karena kapasitasnya adalah 50 watt. Artinya apa? Biasanya kalau kita wireless charger di mobil lama gitu kan, casnya kan nggak penuh-penuh. Tapi ini itu dalam waktu 1 jam itu kondisinya dari 30-80% sudah terisi. Sudah bisa terisi. Kita lanjut ke kursi penumpang, Pak. Kita geser ke belakang ya. Nah, sekarang kita coba di kursi penumpang. Sebelum kita tanya fitur-fitur apa saja dari area penumpang, kalau bisa saya jelaskan, ini headroom cukup luas ya pemirsa. Dengan tinggi saya 160 nggak sampai, 159 aja. Dengan legroom yang cukup lega. Ini nyaman sekali untuk kita perjalanan jauh menggunakan G7 karena kita bisa cukup bersandar ya posisinya. Jadi meskipun tidak terlalu ke belakang arahnya, tapi ini sudah cukup nyaman untuk perjalanan jauh. Itu bisa kita lihat sendiri, tinggi saya 169 ini, legroom masih jauh sekali, headroom masih jauh sekali. Ketambah lagi kita punya panoramic sunroof dengan lebar 1,1 meter sampai dengan full baris ke belakang. Tampaknya saya sudah penasaran untuk lihat belakang, boleh kita langsung ke belakang? Boleh, Pak Ferry, kita lanjutkan area belakang bagasi. Coba kita buka dulu Pak. Oke. Ya, ini sudah menggunakan power back door ya. Bahkan sebenarnya pada saat kita lagi bawa barang, tangan kita kanan kiri, itu kita nggak perlu sentuh tombol tadi, cukup kunci dikantongin,
dia akan mendeteksi sendiri dan pintu akan otomatis terbuka. Oke, tapi dalam kondisi pintu terkunci. Betul sekali. Nah, bisa muat apa saja ini Pak kalau ditaruh di sini? Biasanya orang itu komparasi kalau misalnya bagasi luas atau enggak, ini sering tanyain sama konsumen, muat tas golf atau enggak? Oke. Ya, dan ini muat tas golf. Jadi bisa diposisikan agak melintang, dan ini sangat luas sekali karena yang bisa dilihat dengan dimensi yang tadi saya bilang 4,5 meter, cuma 2 baris. Impact-nya adalah kita punya bagasi yang sangat luas untuk di kelasnya. Dan kemudian kita juga akan ditambah lebih aman lagi dengan adanya penutup bagasi di sini. Sehingga pada saat kita menaruh barang-barang yang agak sensitif, itu tidak bisa terlihat dari luar karena ada cover yang melindungi. Untuk di area bagasi, dia pun sudah dilengkapi oleh soket 12 volt ya di sini ya. Jadi kalau memang ada kebutuhan untuk melakukan pengecasan, ini bisa digunakan. Dan sebenarnya yang paling penting di sini adalah kapasitas V2L kita. Oke. Jadi yang di sebelah kanan luar sana, jadi selain dia bisa menerima daya listrik, dia juga bisa mengeluarkan listrik. Jadi dia bisa punya kapasitas V2L itu sebesar 3.300 watt. Yang artinya apa? Pada saat kita misalnya tadi melakukan aktivitas outdoor, kita bisa menggunakan daya listrik mobil ini untuk kebutuhan kita, misalnya ngecas handphone, atau misalnya ibu-ibu perlu pakai hair dryer atau apa, bisa langsung dicas di sini. Oke. Gitu. Sangat membantu kebutuhan masyarakat ya. Kalau misalkan sekali. butuh area bagasi yang luas sudah ada, mau cari mobil yang irit juga sudah ada. Sudah selesai nih kita review area bagasi Pak, tinggal di touch aja buttonnya pemirsa, dia langsung otomatis tertutup. Pak Ferry, terima kasih sudah membantu saya untuk review lengkap dari mobil ini. Kita boleh ke area depan Boleh. Pak? Sedikit kita spill harganya Pak. Iya. Berapa? Harganya ini 500.400.000 untuk OTR di Jawa Timur. Serius Pak, 500 juta? Iya. Dengan fitur selengkap ini? Dengan fitur selengkap ini, dengan teknologi plug-in hybrid, ini adalah the most affordable plug-in hybrid vehicle yang ada di Indonesia. Itu dia pemirsa review lengkap kita tentang G7 dari Jeku. Yes. Terima kasih banyak Pak Ferry sudah sama-sama. membantu saya untuk mengenali produk baru dari Jeku. Semoga makin laris, dan pemirsa kita sudah melihat langsung apa saja kelebihan dari mobil G7 ini. Jadi kalau Anda mencari mobil dengan fitur yang lengkap, hybrid system, super hybrid system, G7 ini bisa menjadi pilihan Anda. Dari Surabaya, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.